Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat DSP. Ada sedikit pengobat luka kita sebagai supporter Timnas Indonesia, masyarakat Indonesia, yaitu prestasi Timnas Futsal Indonesia. Walaupun hanya international friendly match, tapi negara yang lawan adalah Australia dan bermain di Indonesia Arena di Jakarta. Timnas Indonesia versus Australia dipenuhi 15.000 penonton. Laga futsal dengan pendukung terbanyak di Asia Tenggara. Ini diberitakan oleh bola.net pada hari ini pukul 8 pagi tadi. Bola.net, pertandingan futsal antara Indonesia versus Australia di Indonesia Arena, Jakarta Pusat. Sabtu 1 November mencatat sejarah baru. Laga tersebut disaksikan lebih dari 15.000 penonton yang memenuhi seluruh tribun. Jumlah tersebut menjadi rekor baru untuk pertandingan futsal dengan penonton terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Timnas Futsal Indonesia tampil impresif dan menutup laga dengan kemenangan 3-1 atas Australia. 2 gol disumbangkan oleh Wendy Brian dan 1 gol tambahan dicetak Reza Gunawan. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menyebut laga ini sebagai momen penting bagi perkembangan futsal Indonesia. Ia mengatakan timnya tampil di lapangan parket untuk pertama kalinya di hadapan puluhan ribu penonton. Ini pertama kalinya kami bermain dengan dukungan 15.000 penonton dalam satu stadion futsal, ujar Souto. Tidak mudah menemukan atmosfer seperti ini dan kami bangga dengan dukungan para penggemar yang luar biasa, katanya menambahkan. Dan perhatian masyarakat Indonesia begitu tinggi terhadap olahraga apapun, baik itu bola voli, basket, futsal, sepak bola, seluruh olahraga di Indonesia. Semua penonton dan supporter sangat antusias untuk menyaksikan baik secara langsung maupun melalui televisi atau streaming. Selain laga International Games of Society juga menggelar final futsal series 2025 di tempat yang sama. Partai puncak mempertemukan SMA 1 Ciraus Tasikmalaya dan SMKN 2 Surabaya. SMA 1 Ciraus Tasikmalaya berhasil keluar sebagai juara setelah menang tipis 2-1 atas SMKN 2 Surabaya. Kemenangan ini menjadi pencapaian penting bagi tim sekolah asal Tasikmalaya tersebut. CEO Games of Society Nopel Leonardo menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang membuat acara berjalan lancar. Ia menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama antara penyelenggara, sponsor, dan pemerintah. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu, terutama para supporter yang datang untuk mencetak sejarah bersama kami, ucap Nopel. Menonton dengan nyaman. Nopel juga memastikan seluruh pemain Timnas Futsal Indonesia menyelesaikan laga dalam kondisi aman tanpa cedera. Menurutnya itu menjadi hal penting bagi para pemain bisa segera kembali ke klub masing-masing. Lebih lanjut, ia menambahkan capaian 15.000 penonton menunjukkan potensi besar pengembangan futsal Indonesia. Nopel menyatakan fokus utama penyelenggara adalah memberikan pengalaman menonton yang nyaman bagi seluruh penonton. Kami ingin terus meningkatkan kualitas pertandingan dan pelayanan kepada penonton agar futsal semakin digemari, imbuh Nopel. Sekarang yang marak di tengah-tengah masyarakat itu salah satunya selain futsal ya mini soccer. Kadang lapangan sepak bola besar disulap jadi 2 lapangan mini soccer. Jadi bisa dalam saat yang bersamaan 4 tim bermain ataupun latihan. Jadi antusiasme dari penonton di Indonesia Arena itu menunjukkan bahwa begitu cintanya masyarakat Indonesia terhadap futsal, apalagi sepak bola. Namun terkadang prestasi tidak ikut atau tidak diperoleh Indonesia maupun penonton karena satu dan lain hal yang membuat kecewa. Namun perhatian masyarakat dan perhatian penonton tetap antusias untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan di stadion.
Seharusnya kita merasa bangga, ini penonton dan dukungan supporter ini adalah merupakan aset. Jadi untuk membina supporter dan penonton ini sebagai aset kalau dalam satu perusahaan itu tidak boleh dikecewakan, tidak boleh dikelola dengan buruk ataupun dengan salah. Jadi mengelola dengan baik itu salah satunya adalah dengan selalu mengikuti FIFA Matchday sesuai jadwal dari FIFA. Seperti tanggal 10 November ini, sebaiknya timnas senior tetap bermain meskipun hanya menunjuk pelatih interim atau pelatih sementara atau pelatih SEA Games Indra Safri atau bahkan Alexander Swiss sebagai Dirtek maupun Simon Tahamata. Silakan untuk menjadi pelatih sementara, hanya sekedar kumpul-kumpul, kembali saling support, menambah semangat bagi seluruh penggawa timnas senior. Juga bermanfaat untuk mendongkrak ranking FIFA tentunya. Saya berharap PSSI mau merubah keputusannya. Kenapa harus menurunkan SEA Games di FIFA Matchday? SEA Games karena diikuti oleh pemain-pemain yang cenderung berlaga di Liga Indonesia saja, bisa melaksanakan pemusatan latihan maupun uji coba pertandingan di luar FIFA Matchday. Jadi kami mohon sekali lagi kepada PSSI, ikutilah FIFA Matchday November ini dengan memanggil para pemain-pemain diaspora di seluruh dunia untuk bermain bersama kembali, menjajal kemampuannya kembali, saling support, saling memberi semangat untuk mendongkrak kembali mental yang telah runtuh. Dukung terus timnas, dukung timnas futsal, Bravo PSSI, Bravo